halo semuanya. Selamat siang, selamat bergabung dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Wisma Mukti. Untuk kali ini kita mengadakan acara webinar dengan tema kiat-kiat pengajuan KPR di masa pandemi ini. Bersama saya Karlina Juwita yang akan memandu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian selama acara webinar ini berlangsung. Salah satu ide dari Wisma Mukti untuk mengadakan acara webinar ini karena melihat bahwa kebutuhan rumah saat ini sudah dari sejak kecil ya, kita selalu diajarkan bahwa kebutuhan rumah itu adalah salah satu kebutuhan pokok yang tidak akan mungkin ditinggalkan di masa kapanpun. Ya. Sedangkan kalau orang sudah membutuhkan rumah, otomatis tidak akan jauh berkaitan dengan kebutuhan fasilitas kredit kepemilikan rumah untuk membantu pembiayaan rumah yang akan dibeli. Nah, untuk itu, karena kebutuhan rumah adalah kebutuhan pokok, di masa pandemi ini banyak sekali cara orang gaya hidupnya berubah semua. Tapi biarpun semuanya berubah mengikuti masa pandemi ini, tapi kebutuhan rumah tidak akan berubah. Orang pasti tetap membutuhkan dalam kondisi situasi bagaimanapun, termasuk di masa pandemi ini. Nah, bagaimana dengan fasilitas kredit kepemilikan rumahnya? Banyak ya mungkin yang Bapak, Ibu, atau saudara dengarkan bahwa ataupun mengalami sendiri, kadang KPR-nya saya ditolak. Mungkin Anda mendengarkan pengajuan KPR sekarang ini sulit. Atau mungkin malah ada yang lebih ekstrim lagi ya, mendengarkan bahwa oh nggak bisa proses KPR, bank tidak menerima. Nah, membuat kita menjadi bingung. Sebenarnya gimana sih dalam masa pandemi ini, KPR ini sebenarnya masih bisa nggak? Padahal kebutuhan orang akan rumah masih tetap ada. Nah, karena kondisi yang seperti ini maka PT Wisma Mukti sebagai developer yang sudah berpengalaman selama 43 tahun dan masih aktif mengembangkan beberapa proyek perumahannya sampai saat ini bermaksud untuk membantu para peserta untuk menyelenggarakan webinar ini agar para peserta bisa tahu sejauh mana sih pengajuan KPR rumah ini masih bisa dilakukan dan bagaimana caranya untuk pengajuan KPR ini. Nah, untuk acara webinar saat ini, dari PT Wisma Mukti telah mengundang dan mendatangkan 2 narasumber yang langsung berkaitan dengan KPR, otomatis dari bank yang cukup besar. Ya. Jadi untuk acara webinar ini akan ada 2 sesi. Narasumber dari sesi pertama nanti adalah Bapak Sasli Said Permana. Beliau sebagai Customer Loan Manager dari PT Bank Mandiri Persero. Kemudian untuk narasumber sesi yang kedua, nanti ada Bapak Rudi Harsono. Beliau sebagai Kepala K3S PT Bank Sentral Asia. Jadi buat para peserta semua, saya harapkan nanti bisa mengikuti semua sesi ini dari awal sampai akhirnya acara kita, supaya lebih memahami bagaimana sih KPR di masa pandemi saat ini, kemungkinannya bagaimana. Persilakan Pak Said untuk mempresentasikan mengenai KPR yang dan segala infonya mungkin yang akan bisa berguna buat peserta yang kali ini kita adakan dengan tema kiat-kiat pengajuan KPR di masa pandemi ini, Pak. Saya persilakan Pak Said. Ya, baik. Selamat pagi, semangat pagi, dan selalu pagi ya Bapak Ibu ya. Walaupun harinya sudah siang, tapi semangatnya harus tetap semangat pagi nih. Terima kasih sekali lagi Bu Lydia dan Bapak Ibu semua. Kita dari Bank Mandiri ingin sedikit sharing kiat-kiat bagaimana sih KPR di era pandemi saat ini, karena kan tentunya pandemi ini belum pernah ada yang mengalami nih. Jadi kita semua sama-sama membiasakan diri dan mengevaluasi kira-kira nih
saat ini untuk segmen KPR seperti apa, dan untuk Bapak Ibu yang berkebutuhan untuk membeli rumah, mau KPR itu kira-kira seperti apa. Mungkin next dulu. Ya, mungkin ini sedikit overview di awal aja ya Bapak Ibu ya. Kita rata-rata pasti Bapak Ibu sudah tahu, tapi kita sedikit mengulas sedikit aja kira-kira dalam kebutuhan untuk KPR itu kira-kira dokumen seperti apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, paling tidak dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu pertama data pribadi, data agunan, dan data keuangan nih. Kalau data pribadi semua udah ada di dompet Bapak Ibu, udah ada KTP, NPWP, mungkin akta nikah kopinya ada kali ya, dilipet-lipet dikit bisa masuk dalam dompet lah, sama kartu keluarga. Dan kalau untuk dokumen keuangan sih, ini saat ini itu memang segmen yang kita sedang bisa masuk itu adalah segmen pegawai Bapak Ibu. Jadi kalau yang wira swasta dan profesional bagaimana? Bisa, tapi tetap nanti akan ada perlakuan khusus. Karena memang saat ini untuk khusus pandemi kita memang melihat income yang paling stabil, dan kalau kita lihat berkaca kepada nasabah-nasabah yang mengikuti program pemerintah untuk restrukturisasi itu didominasi oleh teman-teman yang berjob type wira swasta. Tapi bukan berarti wira swasta atau profesional tidak bisa mengajukan KPR, bisa. Tapi kalau mandiri memang kita ada sedikit perlakuan khusus. Nah, untuk pegawai apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama, dipastikan sudah pegawai tetap dulu, kemudian slip gajinya 3 bulan terakhir, dan sudah berperol. Karena kalau Bapak Ibu masih belum income-nya belum masuk ke dalam perbankan, bank mana saja, itu secara analis kita itu akan sulit untuk mengakses kredit Bapak Ibu. Jadi dari sisi dokumen, yang pertama kali tipsnya itu adalah dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah berperol di bank. Bank mana aja, terserah. Mau bank Mandiri, mau bank BRI, mau bank BTN, monggo. Yang pasti dipastikan bahwa income Bapak Ibu sudah tercermin di rekening. Pak, kalau yang belum bagaimana? Nah, dari Mandiri bisa membantu memfasilitasi, temukan kami dengan kantor Bapak Ibu, nanti bisa kita bantu supaya income Bapak Ibu bisa payroll ke Bank Mandiri. Terus kalau ada pertanyaan lagi, Pak, kalau seandainya saya belum bisa nih, payroll semuanya masih sebagian, ada yang masih tunai atau ada yang tunjangannya di bank lain, bagaimana? Bisa, silakan nanti kita ada satu dokumen lagi SPT, selama semuanya tercermin di rekening dan di SPT itu kita bisa akses. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu, nanti kita bisa bantu untuk mengenai payroll-nya. Kalau wira swasta, dokumennya apa saja? Kurang lebih sama di perbankan manapun, kita minta dokumen-dokumen perizinan, dokumen dokumen usaha, rekening, 6 bulan terakhir, dan yang terakhir mungkin akta. Kalau ada CV dalam bentuk PT, kita butuh akta perusahaannya. Tadi sepintas ada yang nanya, Pak, kalau belum karyawan tetap, bagaimana? Mohon maaf, saat ini memang untuk khusus karena kondisi COVID, kita untuk belum pegawai tetap, kita belum bisa proses, Bapak Ibu. Mungkin next, Mbak. Next lagi aja, mungkin kalau ini nggak begitu krusial. Nah, jadi di Mandiri pun kita menyesuaikan diri nih. Mandiri sendiri pun menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi dan kondisi new normal saat ini. Bu Lydia, Bapak Ibu semua. Nah, kita punya beberapa program yang memang ditujukan sebagai efek dari pandemi ini. Ini juga merupakan tips-tips Bapak Ibu yang bisa diperoleh kalau seandainya mau ber-KPR di Mandiri. Ini bagaimana sih caranya gitu. Kita ada beberapa program khusus nih. Yang pertama itu ada instant approval. Instant approval ini memang ditujukan untuk beberapa proyek tertentu. Sehingga kalau sudah membayar DP 15% dan DP 30%, itu tanpa perlu dianalisa, tanpa perlu menyertakan dokumen income, yang tadi mungkin gajinya masih tunai, itu kita bisa proses lebih cepat, karena memang programnya instant approval. Untuk teman-teman di Wisma Mukti bagaimana? Saat ini memang belum, tapi itu bisa menjadi satu usulan supaya Wisma Mukti nanti bisa masuk dalam program instant approval kita. Jadi Bu Lydia, kita bisa bantu nanti supaya Wisma Mukti itu bisa masuk ke program instant approval. Jadi kalau ada user Ibu atau teman-teman
agent atau ada nasabah-nasabah di sini yang ingin simplifikasi dokumen, itu sangat mudah sekali. Jadi tidak perlu menyertakan dokumen income. Kemudian khusus nih ASN, TNI, dan Polri. Kita punya program tenor sampai dengan 25 tahun. Bahkan DP-nya bisa 0%. Jadi misalkan Bu Lydia mau jual harga 700. Kita bisa nih biayain 700-700-nya. Jadi misalkan Bapak Ibu cuma tanda jadi nih ke Bapak Ibu di Wisma Mukti. Pak, tapi saya mau ngambil DP-nya minim. Bagaimana? Profesi saya ASN, boleh. Nah, itu DP yang selama ini mungkin Bapak Ibu cadangkan untuk pembayaran DP, dana yang Bapak Ibu cadangkan untuk pembayaran DP, itu bisa dialokasikan mungkin ke pajaknya, atau mungkin ke biaya-biaya KPR-nya, atau barangkali, Pak, dananya saya pakai untuk renovasi rumah. Kenapa enggak? Biar semua harga yang disampaikan oleh Wisma Mukti, kita yang bantu cover. Kalau Bapak Ibu profesinya di ASN, TNI, Polri. Mengenai angsurannya bagaimana? Kita bisa cover angsuran kreditnya maksimal 70% dari income Bapak Ibu. Pak, kok 70%? Ya, karena kita beranggapan 30% untuk kondisi saat ini masih bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Apalagi kalau seandainya Bapak Ibu suami istri bekerja di di PNS, TNI, ataupun di Polri, itu sangat bisa mengcover limit secara keseluruhan. Kemudian ada perusahaan-perusahaan terpilih. Nah, Bu Lydia, kita di Mandiri punya, ya teman-teman, kita di Mandiri punya daftar perusahaan yang sudah berperol di Mandiri, secara perusahaannya tidak terdampak pandemi COVID. Ini bisa kita sampaikan, kita juga punya program DP 0% dan angsuran sampai dengan 70% dari penghasilan. Nanti kita bisa roadshow nih, Bu Lydia, ke perusahaan-perusahaan tersebut, untuk atau Bapak Ibu ada yang masuk di list nasabah perusahaan tadi, nanti listnya saya bisa kasih ke Bu Lydia deh, supaya nanti kalau seandainya ada dari pembeli Bapak Ibu yang masuk dalam list tersebut bisa langsung ikut program. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin DP-nya, kita bisa bantu, kita bisa cover 100% dari nilai asetnya. Kemudian ada satu lagi, kita punya program B2B Aliansi namanya, Bu. B2B Aliansi ini khusus untuk perusahaan-perusahaan yang sudah kita berikan plafon. Sehingga benefitnya, selain bisa DP 0% secara rate, itu sangat murah. Di 5,99% fix 3 tahun. Jadi, saya ulangi lagi, kita di Mandiri ini sangat mensupport Wisma Mukti, teman-teman yang saat ini ada berkeinginan berinvestasi ataupun membeli rumah di Wisma Mukti, kita bisa cover 100% limit kreditnya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu lebih ringan pada saat awal membeli rumah. Kalau mungkin kita kan mikirnya tadi, oh DP-nya berapa lagi, pajaknya berapa lagi, belum biaya KPR-nya berapa lagi. Itu aja kurang lebih sudah makan 15-20%, belum pajaknya. Tentunya ini kan sangat memberatkan di awal. Nah, untuk mempermudah itu, dengan kondisi saat ini, kita bisa bantu di DP yang tadi. Ini masuk tips kedua nih. Selain tadi, di tips pertama, bagaimana dokumen-dokumennya dirapikan, bagaimana income-nya dicerminkan di rekening, supaya si banknya kami di perbankan itu bisa melihat, oh ternyata Bapak Ibu yang mengajukan KPR ini sudah jelas nih, bisa mampu mengangsur kredit yang diajukan. Nah, tips keduanya, pilihlah bank yang bisa memberikan keringanan. Selain dari sisi DP, kita bisa permudah, dari sisi proses bisa disimplifikasi, dan dari sisi rate ataupun biaya-biaya pada saat KPR itu bisa lebih meringankan Bapak Ibu selaku buyer. Sedikit bocoran nih Bu Lydia, teman-teman, kita di Mandiri untuk Bapak Ibu yang mau ber-KPR, khusus dari pembeli di Wisma Mukti, kita bisa kasih promo nih, kita kasih diskon asuransi 10%. Jadi teman-teman yang mau ber-KPR, membeli di Wisma Mukti sudah tidak terlalu dipusingkan lagi nih soal biaya-biayanya, karena kita bisa kasih diskon di asuransi jiwa, biasanya cukup mahal. Kita bisa kasih diskon sampai dengan 10%. Ada beberapa pertanyaan juga, Bapak Ibu, yang kita dapat
untuk persyaratan pengajuan KPR nih di masa pandemi, apakah ada perbedaan? Tidak ada sama sekali. Jadi Mandiri meskipun kondisi pandemi seperti ini, kita tidak ada perubahan persyaratan sama sekali. Syaratnya sama pada saat sebelum pandemi. Supaya apa? Karena kan kita bank pemerintah. Salah satu tugas kita sebagai bank pemerintah adalah mensupport pemerintah untuk menjalankan roda perekonomian. Salah satunya apa? Melalui pemberian kredit ke Bapak Ibu yang membutuhkan KPR untuk rumah tinggal. Jadi tidak ada perubahan sama sekali, syaratnya tetap sama dan prosesnya tetap sama. Kita tidak terdampak lah untuk mengcover Bapak Ibu dalam pembiayaan KPR ini. Kemudian next. Nah ini tadi sedikit KPR new normal dari sisi fitur-fitur yang saat ini kita bisa proses. Pertama dari job type kita sudah bisa proses semua, mulai pegawai, profesional, wira swasta yang nasabah prioritas kita. Kalau belum prioritas bagaimana? Tidak bisa. Tadi saya sampaikan kita akan perlakuan khusus. Kreditnya kredit keberapa? Kredit ke-1. Pak, kalau saya sudah punya KPR dan saat ini mau ber-KPR lagi, kredit kedua atau kredit ketiga, apakah bisa? Bisa, sama. Kita nanti tetap akan ada perlakuan khusus untuk Bapak Ibu yang kredit kedua, ketiga, atau keempat. Tapi bukan berarti tidak bisa kita proses. Secara limit pun bisa di 1,5 sampai dengan 5 miliar khusus untuk daerah Sidoarjo dan Surabaya. Mungkin itu Bapak Ibu pendahuluan dari saya. Kalau seandainya nanti ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi, monggo lebih enak. Atau ada case by case, kita lebih enak, Bu Lydia, Bapak Ibu semua. Ini sedikit tabel angsuran di semua lini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Said atas penjelasannya mengenai KPR yang difasilitasi oleh Bank Mandiri. Jadi sedikit resume ya buat peserta-peserta semua, bahwa saat ini Bank Mandiri masih tetap memberikan KPR, hanya mungkin lebih prioritaskan kepada pegawai tetap, ya diutamakan pegawai mempunyai payroll. Kemudian ada program khusus nih dari Bank Mandiri yang diberikan, antara lain adalah instant approval ya untuk beberapa proyek spesial. Kemudian ada untuk TNI Polri ya. Kemudian ada beberapa perusahaan corporate yang sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri, itu pun ada program khusus. Nah, untuk di Wisma Mukti sendiri, ya, buat para peserta kalau mau membeli produknya Wisma Mukti dengan KPR Bank Mandiri diberikan promo juga untuk diskon asuransi jiwa sampai dengan 10%. Ya, betul ya Pak Said. Ini benar-benar spesial nih. Lumayan besar ini. Biasanya memang paling banyak ini adalah biayanya di asuransi jiwa. Ya, kemudian untuk segmen nasabah yang bisa dibiayai ya tadi adalah pegawai, kemudian profesional, wira swasta, nasabah prioritas itu juga bisa. Kemudian kredit KPR yang pertama, ya. Dan yang bisa adalah agunan rumah dan apartemen saat ini yang difasilitasi dengan limit maksimum untuk di Sidoarjo adalah 1,5 M ya Pak ya? Ya. Kemudian yang di Surabaya bisa sampai 5 M. Nah, jadi apabila memenuhi persyaratan dan segera memprosesnya dan kemungkinan untuk lolos fasilitas KPR akan segera didapatkan. Mungkin kalau ada yang bertanya bisa lewat chatting ya. Ini beberapa sudah ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dibantu jawab oleh Pak Said. Saya mungkin dari Ibu Nita ya.
apakah Bank Mandiri dapat memfasilitasi KPR pada nasabah yang membeli unit rumah yang belum bekerja sama dengan Bank Mandiri? Kalau untuk langsung saya jawab Bu, atau ada 2-3 pertanyaan lagi? Oke, langsung dijawab aja deh, langsung Pak. Oke. Kalau Mandiri sih bisa untuk membiayain untuk developer yang belum bekerja sama dengan Bank Mandiri, tapi syaratnya memang harus sudah bangunan jadi dan AJB. Tapi kalau menurut saya, kalau memang pilihannya ke developer yang belum bekerja sama, kita kerjasamakan dulu aja. Tapi kalau memang bisa digeser ke Wisma Mukti, lebih baik ya Bu Lydia ya. Nah, betul, itu jawaban yang pas, paling pas Pak. Oke, sudah jelas saya rasa jawaban dari Pak Said ya, Bu Nita ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Untuk wirausaha yang punya surat keterangan usaha dari kelurahan, apakah bisa mengajukan KPR di Bank Mandiri? Bisa, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita saat ini kan memang ada pengkhususan tipe pekerjaan nasabah. Nah, untuk wira swasta belum masuk untuk yang saat ini, namun itu akan ada perlakuan khusus. Jadi nanti akan kita lihat lagi nih, nasabahnya seperti apa. Karena kan memang seperti saya sampaikan tadi, untuk yang wira swasta, histori kita, informasi dari OJK, itu banyak yang mengajukan restru. Nah, kita mesti lihat dulu nih, bagaimana profil nasabahnya, usahanya terdampak atau tidak, secara transaksinya seperti apa, itu kita akan mesti lihat dulu lebih dalam, Mbak. Oke, berarti bisa sebenarnya ya, masih ada kesempatan, hanya mungkin masih ada kesempatan, lebih diperdalam lagi ya, untuk melihat bagaimana kondisi wira swastanya saat ini. Mungkin begitu ya Pak Said ya? Betul, betul. Oke, kita lanjutkan untuk penanya berikutnya nih. Untuk program KPR di Mandiri, misal ada klien yang kerja TNI pangkat Serda, apakah juga termasuk bisa ambil unit di Jivana hanya dengan DP saja? Jadi mungkin maksudnya setelah DP, sisanya dengan KPR Mandiri. Bisa, apalagi kalau setahu saya itu beberapa unit di Kesatuan TNI itu sudah payroll dengan Bank Mandiri. Jadi nanti bisa secara nggak usah DP, DP-nya biar kita yang cover, DP-nya biar nanti untuk biaya-biaya KPR atau untuk renovasi. Oh, oke. Bahkan lebih fasilitasnya khusus ya untuk yang TNI ini ya, bisa Iya, gitu benar, ya Pak ya? Bisa. Oke, berarti silakan ya Pak ya, yang tadi bertanya bisa langsung ambil unitnya di Jivana nih, sudah bisa jawabannya ya. Tinggal ini aja, Bu Lydia. Nanti bisa ada salah satu calon pembeli sudah di Jivana ini. Kemudian untuk penanya berikutnya ini, untuk karyawan dengan gaji 6 juta per bulan, harga rumah di kisaran berapakah idealnya untuk saya, Pak? Lantas KPR jenis mana yang menurut Bapak baik untuk saya? Apakah KPR konvensional ataukah KPR syariah? Juga untuk jenjang tahunnya bagusnya yang mana untuk KPR-nya? Mengenai pertanyaannya satu tapi A, B, C, D, E, F, G. Nggak apa-apa. Jadi gini, untuk income 6 juta, kita bisa cover untuk angsuran itu maksimal kurang lebih di 3 juta. Kredit yang 3 juta, angsuran yang 3 juta untuk 20 sampai 25 tahun itu kurang lebih kreditnya di angka 300 sampai 400-an. Nah, nanti tinggal disesuaikan dari dari harga rumahnya seperti apa. Nah, tadi kemudian kalau untuk banknya mau yang syariah atau yang konven itu kembali kepada pribadi masing-masing. Itu kembali kepada Bapak Ibu. Kurang lebih konsepnya sama. Tapi kalau di Mandiri, kita punya program yang selama 10 tahun, itu tidak ada perubahan angsuran. Jadi kita punya bunga fix 10 tahun, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau seandainya Bapak Ibu pingin, ya Pak, saya pingin 10 tahun itu nggak mau ada perubahan angsuran deh. Saya pingin pokoknya saya bayar angsuran pertamanya berapa, gitu juga sampai dengan akhir tahun periode. Boleh nggak? Boleh, ada. Kita bisa yang selama fix 10 tahun.
Nah, tapi setelah itu nanti tentunya kalau ingin kredit yang 20 atau 25 tahun, tentunya setelah 10 tahun akan masuk ke suku bunga pasar. Tapi paling tidak selama 10 tahun, yang tadinya mungkin jabatannya atau pekerjaannya income-nya masih 6 juta, kan lama-lama juga akan naik. Selama 10 tahun kan bisa jadi sudah lebih untuk mengcover angsuran yang selama 10 tahun itu tidak berubah. Itu Bu, kurang lebih. Oke, cukup jelas ya yang tadi bertanya ya. Jadi kurang lebih perkiraan tadi plafon kreditnya sekitar 300 sampai 400 jutaan ya. Bahkan antara mau syariah atau konvensional nanti bisa disesuaikan. Kalau mau suku bunga fix tetap selama 10 tahun, Bank Mandiri juga menyediakan. Jadi bisa langsung berhubungan dengan marketingnya yang mungkin lebih jelasnya lagi. Oke, mungkin ini 2 pertanyaan lagi ya Bu Liep untuk kita berikan ya. Ini Oke, ini ada yang bertanya, promo penawaran KPR di Bank Mandiri yang disampaikan tadi menggunakan sistem bunga floating atau bunga flat, Pak? Dan pengajuannya apa bisa dilakukan secara online atau wajib ke banknya? Kalau untuk promo tadi, bunganya fix, Bu. Jadi mungkin Bapak Ibu, pembedaannya tuh fix itu selama sekian tahun bunganya tetap, tapi secara sistem perhitungannya itu nanti akan anuitas. Oke, sudah jelas ya, Ahliawan ya. Mengenai yang online tadi ya, Bu. Sorry, mengenai yang online tadi, Ya, untuk pengajuan online, ya untuk pengajuan yang online, kita belum bisa, Bu, tetap harus datang ke Mandiri terdekat. Namun mungkin sedikit sharing aja nih, Bu Lydia. Kita saat ini sudah bekerja sama dengan bukalapak.com. Jadi semua developer-developer yang sudah bekerja sama dengan Mandiri itu punya kesempatan untuk promosi proyeknya di Bukalapak, tapi nama fiturnya itu buka rumah, kerjasama kita dengan bukalapak.com. Jadi nanti kalau seandainya Bu Lydia atau teman-teman Wisma Mukti yang ingin masukkan proyek atau cluster atau promo terbarunya, itu bisa nanti ke kita nanti akan daftarkan supaya nanti secara portal online itu se-Indonesia bisa ngelihat proyek Wisma Mukti. Oke. Satu penanya terakhir mungkin ya, Pak Said. Mungkin nanti kalau ada beberapa penanya yang masih belum tempat kita bahas pada saat ini, nanti sesi terakhir akan kita kembali ya. Pertanyaan terakhir ini, iya, ini adakah pembeli rumah nih suami istri usia di atas 50 tahun, istrinya guru, suaminya pegawai BUMN, apakah masih bisa KPR? Kalau bisa, tenor maksimalnya berapa tahun? Baik, kalau untuk tenor maksimal, untuk pegawai itu disesuaikan dengan maksimal usia pensiunnya. Jadi misalkan usia pensiun di perusahaan tersebut di 58 atau di 60, berarti tenornya akan mengikuti usia pensiun. Misalkan tadi usianya 50, kalau tenornya kalau usia pensiunnya itu di angka 58 tahun, berarti kita bisa jangka waktunya 8 tahun. Oke. Kalau untuk KPR-nya pasti masih bisa diproses ya Pak ya? Karena ini Masih, saya lihat pegawai BUMN dan guru. Iya. Oke, cukup menjawab. Oke. Saya rasa untuk Q&A kita akhiri untuk yang sesi pertama saat ini. Untuk yang beberapa penanya yang belum terjawab, nanti kita akan ulang kembali di akhir acara sesi yang terakhir. Untuk para peserta, saya harap tetap stay sampai akhir acara, karena akan ada pengumuman peserta yang mendapatkan souvenir dari PT Wisma Mukti, terutama untuk yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan selama acara webinar ini. Sebelum kita terima kasih kepada Pak Said, ada sedikit kenang-kenangan dari PT Wisma Mukti kepada Bank Mandiri, mungkin dapat diwakilkan oleh perwakilan dari Bank Mandiri yang ada di kantor Jivana. Saya persilakan dari Bu Lydia yang memberikan kepada perwakilan
dari PT Bank Mandiri. Nah, ini sedikit kenang-kenangan dari PT Wisma Mukti. Terima kasih Bu Lydia, teman-teman Wisma Mukti. Terima kasih Pak Said atas kesempatan yang telah diberikan kepada Wisma Mukti untuk dapat mengisi acara di webinar saat ini.